Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Sejak kecil, Gla yang diperankan oleh Ice Paris memiliki ketertarikan akan dunia supernatural. Pada suatu hari, ia bersama temannya, Wee, yang diperankan oleh Thor Tanapop, tak sengaja melihat penampakan di rumah sakit tempat mereka bekerja. Inilah yang menjadi pemicu membuat mereka berencana untuk membuktikan keberadaan hantu dengan ilmu sains yang mereka pelajari sebagai dokter. Siapa sangka, obsesi gila ini menjerumuskan mereka melakukan tindakan melewati batas wajar dan menjadikan penelitian ini berantakan. Kalau begitu, bagaimanakah kisah kedua sahabat ini dalam meneliti keberadaan hantu secara ilmiah? Apakah berhasil? Kalau begitu, mari kita saksikan film yang bakal aku dongengin kali ini, berjudul Ghost Lab tahun 2021. Wee dan Glee adalah dokter bedah di suatu rumah sakit. Mereka sudah menjadi sahabat sejak di bangku kuliah. Sosok Glee adalah dokter yang ceria, penuh energik dan cocok berteman dengan Wee yang selalu bersikap serius atau cuek. Terbukti dari tingkah laku Glee yang baru saja mengerjai Wee. Tak lama kemudian datanglah suster tua bercerita suatu gosip bersamaan suster muda yang bernama Suster Jun. Gosip ini tentang seorang korban kebakaran yang baru masuk UGD tadi malam. Ia sempat bertahan saat dibawa ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal karena kesakitan menahan luka bakar, ucap Suster Jun. Dan setelah itu katanya ada isu-isu yang beredar tentang gentayangannya sosok korban kebakaran itu. Glee langsung begitu tertarik setelah ucapan tadi. Ia tertarik dengan kisah hantu setelah kejadian itu. Tapi Wee malah menganggap perilaku sahabatnya itu aneh, konyol, yang membuat Suster Jun malah tertawa. Wah, sudah jelas ketahuan kalau Suster Jun tertarik dengan Wee. Rumah sakit Ratanara, tempat mereka bekerja, sekaligus tempat mama dokter Wee dirawat. Iya, orang tua dokter itu mengalami sakit yang sudah teramat lama. Dari luar jendela kamar, Glee dan pacarnya yang bernama Mei memperhatikan Wee yang selalu berada tiap malam di samping mamanya itu. Orang tua Wee sudah dirawat 8 tahun di rumah sakit ini, dan ini juga alasan mengapa Wee menjadi dokter. Ia ingin berupaya menyembuhkan sang mama. Hari ini adalah jadwal kedua sahabat itu shift malam sebagai dokter, dan mereka sedang berada di depan mesin minuman. Karena kondisi rumah sakit yang begitu sepi, Glee yang bosan membuka topik obrolan tentang hantu. Wee meyakini kalau hantu hanyalah cahaya atau partikel yang kebetulan tertangkap kamera. Berbeda dengan Glee yang yakin kalau hantu itu mungkin sebuah energi atau materi yang belum diketahui oleh ilmuwan. Seperti misalnya hewan platypus, tak ada yang percaya kalau mereka adalah mamalia dan bertelur. Mamalia bertelur, ucap Glee. Dan Wee malah bersikap cuek saja. Apalagi setelah Glee mengubah topik pembicaraan ke arah Suster Jun yang sepertinya menyukai Wee. Tapi sama saja, Wee sama sekali tidak peduli, sampai di mana ia sadar kalau temannya itu sejak tadi cuma terdiam. Wee pun melihat ke arah Glee, dan di hadapan mereka ada sosok hantu bergerak tak karuan. Glee mendekati sosok itu perlahan-lahan, begitu juga dengan Wee yang mencoba merekam dengan tangan gemetaran. Ketika dua sahabat itu semakin mendekat, tak sengaja flash kamera Wee menyala, dan sang hantu meneriaki mereka lalu menghilang. Lantas, pertemuan ini pula yang membuat Glee kegirangan. Tampak jelas ada kesenangan dari wajahnya. Sedangkan Wee yang masih ragu akhirnya dibawa Glee ke gedung kosong sekitaran rumah sakit mereka bekerja. Wee sepertinya tahu tempat ini. Glee meminjam lokasi ini dari kantor untuk penelitian tentang anak. Tapi semua itu ternyata cuman kedok. Glee pun di sini mengaku sesuatu. Selama 4 tahun terakhir ini, dirinya tengah dalam proses melakukan penelitian tentang hantu. Semua berawal dari pengalamannya waktu kecil, bertemu dengan hantu ayahnya yang sudah meninggal. Kejadian itu 20 tahun lalu, yang mendorong Glee melakukan eksperimen ini selama 4 tahun terakhir. Penelitian ini diberi nama Misi Cahaya Utara. Ia sudah melakukan berbagai hal, seperti ritual, pergi ke tempat-tempat angker, termasuk salah satunya rumah sakit Gonjiman di Korea. Yap, buat kalian yang penasaran, aku juga pernah tuh dongengin tentang alur film di rumah sakit ini. Linknya aku simpan di bawah ya. Oke, kembali lagi. Tapi semua yang ia lakukan nol besar. Kemudian, Wee yang ternyata sudah setuju untuk membantu. Entah juga atas dasar apa, tapi ia mulai membantu Glee untuk berpikir.
Mereka pun memiliki ide pertama untuk membuktikan kalau mungkin hantu itu nyata adalah dengan membuat orang melihat hantu seperti yang mereka alami. Artinya, mereka harus mencari situasi yang memicu penampakan itu. Dan Glee berambisi bersama temannya kalau suatu saat nanti penelitian mereka ini akan masuk dalam jurnal The Experiment, yakni kumpulan jurnal-jurnal penelitian yang dapat mengubah dunia. Mereka berdua sudah seminggu duduk di depan mesin minuman yang dulu dengan waktu dan lingkungan yang sama untuk menunggu kedatangan hantu waktu itu. Tapi hasilnya nihil. Dan beberapa waktu kemudian tiba-tiba plastik kosong milik Wee bergerak tertiup angin yang membuat Glee mendapatkan ide. Di depan kamera rekaman penelitian, Glee menceritakan kalau mereka sudah terlalu fokus kepada hantu yang bisa terlihat sehingga mereka melupakan fenomena poltergeist. Kondisi di mana barang-barang sekitaran bergerak dengan sendirinya. Misalkan di minggu lalu, Glee menemukan rekaman ada kursi roda yang bergerak dengan sendirinya di rumah sakit ini. Dan dari situ mereka pun meneliti benda itu dan mengikuti ke arah geraknya menuju suatu ruangan. Yang mana benar saja, di ruangan itu banyak sekali kejadian aneh, benda-benda bergerak sendirinya. Dengan alat canggih milik Glee, mereka juga mendeteksi energi dan suhu yang janggal. Tapi bukti mereka saat ini belum terlalu akurat. Bahkan video penelitian mereka sama amatirnya dengan video-video yang ada di YouTube. Sebab inilah kedua sahabat itu kembali mencari ide lain. Glee yang terlalu berambisius bahkan tak sengaja melakukan kesalahan pada pasiennya ketika operasi, menyebabkan ia dimarahi oleh dokter senior. Mei sang pacar pun datang untuk menenangkan Glee. Wanita ini adalah sosok yang selalu ada untuk membantu pacarnya, meski seringkali Glee tak ada waktu untuknya. Wee mengirimkan pesan mengajak Glee untuk bertemu dan menceritakan tentang hipotesa terbarunya. Kisah platypus Glee pada waktu itu memberikannya ide, yaitu bagaimana cara menggolongkan hantu, yakni yang pertama, hantu yang kita kenal, dan yang kedua, sebagian tidak kita kenal. Nah, waktu kecil, Glee bertemu dengan hantu ayahnya karena mereka saling kenal, dan yang kemarin itu adalah hantu korban kebakaran yang merupakan orang asing dan kebetulan saja mereka bertemu. Kita fokus saja kepada hantu yang kita kenal, ucap Wee memberikan Glee ide lain. Mereka pun pergi ke suatu ruangan yang mana Glee ternyata mendekati seorang wanita penderita kanker stadium akhir. Ia ingin membuat wanita itu jatuh cinta kepadanya agar mereka memiliki ikatan dan waktu meninggal nanti Glee bisa bereksperimen dengannya. Tapi ini sudah terlalu keterlaluan, kata Wee tak setuju. Mereka masih berdiskusi tentang eksperimen ini dan tiba-tiba ada telepon masuk di handphone Wee yang langsung membuatnya lari kepanikan. Itu tentang kondisi Mama Wee yang semakin sekarat. Dalam beberapa waktu kemudian, Wee menemani mamanya terus. Tapi semakin kesini, kondisi mamanya semakin memburuk. Akhirnya, dengan terpaksa, Wee pun melepaskan rasa sakit mamanya itu, membiarkannya meninggal. Dan Wee berjanji akan menemukan cara untuk bertemu dengan mamanya ke alam baka, ya mungkin dengan eksperimen ini. Mereka pun memutuskan tak jadi menggunakan si wanita kanker tadi dan menjadikan Mama Wee sebagai subjek eksperimen. Kemudian di suatu malam, saat mereka berdua masih di kamar bekas Mama Wee, hantu orang tua itu pun muncul. Wee dan Glee benar-benar menyaksikannya. Hantu itu berdiri tepat di depan jendela, lalu ada kalimat yang keluar dari mulutnya. Tapi Wee tak sempat mengerti apa isi ucapan itu, karena hantu mamanya keburu pergi. Dan beberapa waktu setelah itu, Wee tak melihat lagi hantu mamanya. Meski ia sudah mengupayakan segala cara, namun tetap saja tak bertemu. Hingga suatu ketika, saat melihat barang-barang mamanya, Wee tersadar akan sesuatu. Hipotesa lainnya lagi. Aku akan menyeberang, aku akan mati, dan pergi ke alam baka. Kemudian kembali bereksperimen denganmu. Cuman ini satu-satunya cara agar penelitian kita berhasil, ucapnya kepada Glee. Wee sebenarnya juga sudah depresi setelah kepergian mamanya. Ditambah ia penasaran apa isi kalimat terakhir dari hantu sang mama. Sahabatnya, si Glee, menjadi khawatir dan dia pun malah menawarkan diri untuk menggantikan posisi Wee. Terlebih ide gila ini awalnya berasal dari dirinya. Glee tak setuju kepada Wee. Mereka berdua pun sempat bertengkar sampai di titik di mana mereka memilih melempar koin untuk menentukan siapa yang menjadi korban. Dan Wee adalah yang terpilih. Kedua sahabat baik ini pun cukup adil dan menghargai keputusan satu sama lain. Mereka berdua pun lalu bekerja sama untuk mempersiapkan dan menghilangkan jejak kematian Wee nanti, seolah-olah menjadi kasus bunuh dirinya sendiri. Di depan kamera rekaman penelitian, Wee menyampaikan kalimat terakhirnya.
Semua unek-unek dan tujuan penelitian ini demi nama mereka tercantum di majalah The Experiment dan mendapatkan penghargaan dunia. Wow, keren niatnya, tapi nggak gini juga, bos. Oke, lanjut. Nah, ketika baru ingin menembak dirinya sendiri, ingatan Wee flashback ke momen-momen berharga dalam hidupnya, termasuk di sana juga ia mendapatkan pencerahan. Apa yang hantu mamanya katakan? Apa yang kalian lakukan? Itulah kalimat terakhir dari hantu sang mama Wee yang membuatnya menggagalkan rencana bunuh diri. Glee yang melihat temannya bersedih itu langsung mengambil pistol dan menembak dirinya sendiri. Dokter itu menggantikan Wee. Adegan berpindah ke suatu tempat, tampaknya itu belakang panggung. Wee sedang mempersiapkan sesuatu sambil berbicara dengan Glee. Ia keluar dipenuhi tepuk tangan yang meriah. Ya, sepertinya eksperimennya berhasil. Dan Wee sedang presentasi, sekarang bersama sahabatnya, Glee, yang sudah menjadi hantu. Semua penonton sangat terkejut kagum, dan tiba-tiba muncul Mei yang membawa pistol karena tak terima kematian pacarnya, dan semua itu cuma mimpi. Sekarang sudah hari ke-91 sejak kejadian bunuh diri Glee yang viral di media-media. Namun sampai sekarang juga belum ada hasil penelitian mereka ini. Ya, sebenarnya kita juga belum bisa mengatakan eksperimen mereka gagal sih, karena belum ada kelanjutan gitu. Nah, berselingan dengan semua masalah tadi, orang tua dan pacar Glee sesekali mendatangi Wee, bertanya penyebab kematian Glee yang janggal bagi mereka. Sampai di suatu titik, Wee sudah depresi akan semua kejadian ini, dan ia berniat untuk bunuh diri. Nah, ketika ia menjatuhkan badannya dari atas gedung, tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya. Wee pun langsung berteriak kegirangan. Sesuatu itu bergerak ke arah ruangan penelitian mereka. Wee langsung kembali mencoba untuk berbicara, tapi belum ada respon. Yap, sudah kita tebak siapa lagi? Kalau bukan Glee. Nah, di sini Wee pun terpikirkan hipotesa dari pengalamannya tadi yang hampir bunuh diri. Menurutnya, yang meningkatkan energi hantu Glee, mungkinkah kalau dirinya atau orang terdekat dari hantu itu sedang dalam kondisi bahaya? Wee pun langsung mengambil alat pemotong dan mencoba memotong jarinya sendiri. Lantas, sekali lagi. Ia selamat. Alat itu terlempar jauh, entah dari mana. Tak ada yang menyentuhnya. Dan siapa lagi kalau bukan hantu? Yap, hantu Glee. Lalu di depan sebuah laptop yang biasanya Glee gunakan, terketiklah suatu kata. Wee pun dari sini mulai kegirangan dan ia melanjutkan penelitian kembali dan berusaha berbicara dengan Glee. Meski hanya dijawab dengan sepatah kata melalui laptop. Glee berkata sebelumnya ia tak melihat apa-apa. Sampai suatu hari ia melihat Wee yang nyaris melompat dan ia pun berusaha menolong. Seperti ada sesuatu yang menghubungkan mereka berdua dari alam baka. Ya, apakah ini artinya hipotesa mereka yang kedua benar? Kita haruslah mencari hantu dari orang yang kita kenali. Dalam konteks kali ini, Wee adalah sahabat dari Glee. Wee pun kemudian berhipotesa kalau hantu adalah fenomena alam seperti angin yang ditambahkan energi sebanyak mungkin, maka akan menghasilkan seperti angin topan dan benda itu kelihatan. Mungkin juga begitu dengan hantu, ucapnya. Ia pun kemudian pergi ke rumah Glee setelah sahabatnya itu mengetik kata pantai pada laptop. Memang benar ada pantai di foto Glee waktu kecil. Bersamaan juga mama dan adik Glee yang bercerita tentang dirinya itu. Wee tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang membuat mama khawatir. Dan tiba-tiba juga bulu kuduknya merinding. Sepertinya hipotesa ia benar. Kalau ia bisa memberikan energi kepada Glee, tepatnya energi negatif yang seperti mengancam ataupun bersedih, maka kekuatan Glee akan meningkat semakin besar. Lantas tiba-tiba HP Wee bergerak. Itu adalah Glee yang mengetik tentang masakan ibunya di handphone Wee. Dan dari sini topik pembicaraan mereka pun teralihkan. Lantas Mama Glee mengajak Wee untuk makan malam. Dan ternyata kari masakan Mama Glee begitu enak hingga Wee memujinya. Dan mengetahui masakannya dipuji, Mama pun senang dan berkata, Glee pernah bilang kalau suatu hari Wee makan di sini, pastilah anak itu akan memuji masakan Mama, ucapnya. Berawal dari sini juga, Mama pun katanya sudah ikhlas tentang kepergian anaknya. Ketika pulang di mobil, Wee tahu kalau Glee tenang karena masakan mamanya tadi. Dan menurutnya itu malah merusak eksperimen mereka. Dan dari sini tiba-tiba Glee memaksa Wee untuk pergi ke pantai di kampung halamannya. Tapi baru saja Wee ingin berkata, tiba-tiba Glee menghilang. Sejak kejadian sebelumnya, Glee sama sekali tidak menunjukkan batang hidung. Bahkan ia sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Wee. Beberapa waktu berlalu, Wee memiliki hipotesa baru.
Kalau orang mati mungkin mencari kedamaian. Dalam hal ini, jika itu terjadi, maka Glee tak akan bisa lagi digunakan sebagai bahan eksperimen. Nah, makanya Wi curiga dengan tenang dan ikhlasnya Mama Glee. Mungkin itu adalah kedamaian bagi sahabatnya. Lantas, ia pun langsung mengambil alat pemotong dan berusaha menggunakannya seperti waktu itu. Dan, plak, jarinya beneran terpotong kali ini tanpa adanya bantuan dari Glee. Bersyukurnya pula, jari Wi berhasil diselamatkan kembali oleh dokter lain, yang mana ia mengira Wi sedang dalam masa depresi, lantas mencoba menasehati. Setelahnya, Wi berjalan pergi dan tak sengaja bertemu dengan Mei yang mengatakan ada barang Glee yang hilang, yakni laptopnya. Wi mengaku tak melihat benda itu. Sewaktunya ia kembali ke ruang penelitian, tiba-tiba laptop di depan tadi sudah menghilang. Dan dari sini, Wi langsung menyadari sesuatu, dan ia pun pergi ke apartemen Mei. Wi berbohong kalau ia baru saja menemukan laptop milik Glee, dan ia sengaja diam-diam saja karena takut polisi dan Mei mencurigai dirinya. Nah, kemudian di apartemen Mei itu, mereka berdua mencoba membuka laptop milik Glee. Laki-laki ini berpura-pura tidak tahu passwordnya karena takut data di dalam akan terungkap. Sedangkan Mei mulai menyalahkan dirinya sendiri. Seperti misalnya, aku bahkan tidak tahu password laptop pacarku sendiri. Ya, seakan-akan Mei tak tahu siapa pacarnya selama ini. Dan gadis itu pun mulai menangis kesedihan. Nah, bingung harus berbuat apa, Wi pun mulai memeluk Mei. Wah, mulai nih. Dan tiba-tiba, laptop tadi kembali hidup. Dan muncul banyak video bukti eksperimen mereka. Wi menyadari ada sesuatu yang aneh, mungkin saja itu ada Glee, dan dia pun meminta izin untuk pulang. Nah, di lift, hantu Glee kembali datang kepadanya dan meminta Wi menyatakan kebenaran kepada si Mei. Sambilan Glee mulai menyakiti Wi. Besok malamnya kemudian, Wi merencanakan sesuatu dan memanggil Mei. Ia pun berkata mau mengatakan kebenaran yang ada. Mei ternyata dibawa ke lab penelitian mereka dan diberi minuman sambil menunggu Wi yang pergi keluar sebentar untuk merokok, menenangkan diri. Hipotesa terbarunya adalah untuk meningkatkan energi, diperlukan rasa cemas atau balas dendam. Untuk itulah ternyata Wi sengaja memberi obat tidur kepada minuman Mei dan berniat untuk nya agar memaksa Glee keluar. Benar saja, baru beberapa kali Wi mencoba si Mei dan beberapa kali itu juga hantu Glee mencoba menghentikan. Arwah penasaran itu sepertinya mulai emosi karena kelakuan temannya yang tak menghentikan eksperimen gila ini. Lantas, Glee mencoba membunuh Wei dengan berbagai cara, sampai di mana Wei terlempar dari ketinggian. Tapi bukan kematian yang datang kepadanya, melainkan dirinya kembali tersadar dengan kaki terkilir parah di ruangan mayat. Dan di sampingnya terbukalah sebuah kantung mayat. Di sana ada Glee yang memiliki fisik seperti manusia, namun tetapnya hantu. Sepertinya emosi negatif yang diterima oleh Glee terlalu banyak, sehingga memberikannya kekuatan yang begitu besar. Hantu Glee mulai menyakiti Wi, yang berkata kalau Glee tak memperdulikan orang sekitarnya demi eksperimen seperti ini. Untuk itulah ia merasa harus menyelesaikannya. Sampailah di saat tiba-tiba tubuh mereka berdua sepertinya terhubung. Dari alam baka, Glee mengaku sudah berubah menjadi monster. Ia nyaris tak bisa mengontrol dirinya dan menyakiti sang sahabatnya. Dan di sini, Glee juga sudah tahu kalau Wi menempati janjinya, yakni melanjutkan eksperimen itu. Dan sekarang sepertinya sudah saatnya untuk menghentikan penelitian gila ini. Temanku, kau tak perlu merasa bersalah. Dan sepertinya aku harus melanjutkan perjalananku, ucap Glee, membuat Wi tersadar. Ia sedang dalam kondisi sakaratul maut. Rohnya keluar dari tubuh. Kemudian, Wi pun kembali tersadar dan koma di rumah sakit. Beberapa bulan kemudian, semuanya sudah berubah. Sekarang, Wi dikeluarkan dari rumah sakit dan menjalani hidup seperti biasa. Hasil penelitian sebelumnya itu tak diterima dalam jurnal The Experiment, apalagi di dunia kedokteran. Lalu, pada suatu malam, ia pergi menemui Mei dan meminta maaf. Di sini, Mei paham waktu itu emosi Glee sedang tidak stabil. Begitu juga dengan dirinya. Dan sewaktu Mei pingsan, ternyata ia bermimpi tentang Glee yang datang menemuinya di suatu pantai. Di tangan Glee ada sebuah majalah yang terpajang mukanya bersamaan dengan Wi. Glee tampaknya bahagia memandang ke arah Mei. Atas dasar mimpi ini, Mei juga mulai untuk mengikhlaskan kepergian sang pacarnya itu. Kau masih mempunyai banyak kesempatan. Jalanilah hidupmu untuk kita berdua. Itulah ucapan Glee yang tiba-tiba terlintas di kepala Wei. Setelah itu, cukup lama Wei berpikir, entah seminggu, 2 minggu, ataupun berbulan-bulan.
Tapi akhirnya ia memutuskan melanjutkan eksperimen atau penelitian ini hingga akhir. Dan setelah itu, film pun selesai. Oke, so bagaimana teman-teman pendapat kalian tentang film ini? Atau adakah komentar untuk ending dari film Ghost Lab ini? Ya, kalau aku pribadi kurang puas ya. Oke, silahkan aja tulis komentar di bawah dan aku akan baca di waktu senggang. Sip, thank you.